Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia mulai hadir di tengah masyarakat dalam kondisi masih harus banyak bersabar dan bersyukur. Bersabar atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bersyukur juga atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita lebih dewasa dan cerdas dalam mengatasi persoalan adanya jarak, adanya keniscayaan bahwa kita tidak boleh berkumpul. Bagi orang Jawa khususnya, atau siapapun yang menerapkan filosofi Jawa, ini persoalan besar. Karena ada falsafah Jawa yang menyebutkan mangan ora mangan kumpul. Nah, sekarang yang terjadi mangan-mangan ora kumpul. Nah, makan-makan jalan terus lewat fasilitas pelayanan kirim antar makanan, tapi kumpul-kumpulnya harus dibatasi atau bahkan dicegah. Itu kalau soal makanan jasmani. Kalau soal makanan rohani, mangan ora mangan kumpul maupun mangan-mangan ora kumpul, makanan rohani ini harus terus-menerus kita konsumsi. Baik itu berupa ilmu dari peninggalan para leluhur yang disebut kuno, maupun ilmu-ilmu berikutnya yang ditemukan dan dioleh oleh generasi saat ini yang disebut kini. Kuno dan kini harus bertemu. Nah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia berinisiatif untuk barangkali tidak dalam hal mengatasi pandemi COVID-19, tapi dalam hal mengatasi jarak dan ketidakberkumpulan kita selama pandemi COVID-19 dengan mengadakan kelas webinar perhitungan kalender Jawa, Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijrah. Mulai tanggal 18 Desember 2020 sudah berlangsung kelas perhitungan kalender Jawa yang akan disusul dengan kelas kalender Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijriah berakhir pada tanggal 22 Desember 2020. Ini semoga menjadi ikhtiar yang baik, bukan hanya dalam hal menghitung tanggal cantik dan hari baik pernikahan, namun juga belajar menetapkan hati dan akal sehat kita untuk menghadapi tanggal-tanggal berikutnya di setiap hari kita, hari-hari berikutnya di setiap tanggal kita, terutama dalam menyambut tahun baru 2021. Saya Chandra Malik menyambut baik kelas webinar ini dan semoga Anda semuanya peserta kelas webinar bisa menikmati dan berkenan belajar bersama. Tidak ada yang lebih tahu dari kita, yang ada yang lebih dulu tahu. Dan oleh karena itu,
belajar merupakan bukan hanya kewajiban, tapi keniscayaan seumur hidup. Terima kasih kepada Yayasan Chandra Sengkala Indonesia, para pengampu kelas webinar, dan peserta yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus atas sambutannya. Baik, saudara-saudara tercinta, sebelum kita memasuki kelas, saya akan bacakan sebentar biografi dari Bapak pengampu kita, dikirim dalam tulisan kanji atau hanji. Bagus saya bisa baca, jadi saya ngerti artinya. Mentang-mentang kelas Tionghoa kita disuguhkan kelas tulisan kanji. Bernama Ardian Cangyanto, dilahirkan di Bogor tanggal 21 Januari 1967 dengan alamat surel ardian.cangyanto@gmail.com. Riwayat pendidikannya SD di Tunas Harapan Bogor tahun 79. Nah, yang kedua ini SD-nya 2 kali. SD Mucha Taipei, sekarang Taiwan 80. SMP Regina Pacis, Tunas Harapan masih di Bogor sampai di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, lulus 2015. Riwayat hidup beliau sejak 89 itu sudah, berarti 89 itu masih SMA ya, baru lulus SMA 3 tahun, 20 tahunan lah ya, sudah mendirikan perusahaan bernama Sigma Trading Company atau Company. 2008 menjadi direktur utama penerbit Bina Manggala Widya. 2003 bersama teman-teman mendirikan www.budaya.tionghoa.net. Sebagai dulu yang mau mengunjungi situs tentang kebudayaan Tionghoa bisa mengunjungi www.budaya.tionghoa.net. 2014 sampai 2019 menjabat sebagai staf peneliti di Hunan Asian Cultural Research and Exchange Center. 2016 sampai 2020 menjabat sebagai Kabid Litbang PITTD Jawa Tengah. 2016 ke 2018 menjabat sebagai staf ahli di Huanjing Taoism Research Singapore. 2017-2022 menjabat sebagai saksi budaya di PSMTI. Saya nggak tahu ini kepanjangannya apa. 2016 sampai hari ini menjadi dosen tamu dan peneliti di Fakultas Sastra dan Budaya Bahasa Mandarin Universitas Dharma Persada. Itu sekilas dari riwayat hidup pengampu kita. Ada yang lain tapi tidak saya baca. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita malam ini tentang kalender Tionghoa. Mungkin bagi dulu-dulu yang pernah tinggal kecil di, mungkin sampai hari ini ya, Semarang, Surabaya, Medan, Pontianak gitu, masih ada kalender Tiongkok yang warnanya putih kotak. Kalau ganti hari itu disobek, nah gitu. Terus hurufnya gede-gede gitu ya. Nanti di bawahnya ada gambar yin yang, terus di sebelah kiri sampai 6 keterangan itu masing-masing punya artinya sendiri-sendiri. Saya pernah ikut-ikutan menyobek kalender itu dulu, masih zaman kecil-kecilan di tempat kelahiran di Kota Medan. Itu kalender Tionghoa. Agak berbeda dengan kalender Gregorian, Julian, Hijriah, Jawa, Sunda, dan Bali. Karena Tionghoa ini menggunakan kalender lunisolar, menggunakan perpaduan lunar dan matahari. Itu sudah dimulai sejak dari Kaisar Kuning, 2700-an sebelum Masehi ya, kalau saya nggak salah ingat itu. Tapi penanggalan persisnya itu, mungkin nanti pengampu kita bisa membantu menjelaskan. Penanggalan persisnya dimulai tahun 551 sebelum Masehi, berarti sudah 2500 tahun yang lalu ya. Itu ketika Konfusius lahir di Tiongkok, atau kita sebutnya sekarang Konghucu. Itu menjadi Konfusian, jadi keyakinannya orang Tiongkok hari ini itu disebut Konfusianisme. Meskipun mereka beragama Nasrani, ada mungkin yang Islam, ada yang mungkin yang Buddha, atau tidak beragama sama sekali, tapi Konfusianisme sebagai way of life itu tetap dijalankan sampai hari ini. Apa aja yang ada dalam way of life-nya atau Konfusianismenya orang-orang Tiongkok itu, ya adanya di kalender mereka. Di kalender mereka itu tertera kalender musim, terutama musim perayaan ya, festival-festival, terus
hari-hari penting. Nah, ini ada kemiripan, sekali lagi kemiripan dengan kalender negeri kita, yaitu berkenaan dengan kalender Tiongkok itu berkenaan dengan kalender kategori pernikahan, ada urusan bisnis atau usaha, bangunan atau geraha ya, terus kehidupan sehari-hari, sembahyang, dan pemakaman. Nah, ini yang menarik. Jadi mereka punya waktu-waktu khusus untuk memakamkan saudaranya yang sudah meninggal. Kapan dikebumikan, tepatnya itu kapan. Nah, itu di kalender Tionghoa itu ada. Malam ini kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Ardian Cangyanto. Oke, ya, ini ya. Oke. Selamat Kalender malam. Tionghoa. Moga-moga tulisannya jelas. Saya juga bukannya pakar kalender ya, jadi saya sampaikan setahu saya aja. Juga terima kasih atas kepercayaannya dari Pak Didi Wartananda yang merekomendasikan saya. Ya, langsung aja. Jadi kalender Tionghoa ini sebenarnya sejarahnya panjang sekali seperti tadi Mas Aswir jelaskan gitu. Nah, pertama kita harus tahu dulu kenapa sih manusia itu memerlukan kalender. Pertanyaannya, kenapa manusia itu memerlukan kalender? Pertama, manusia itu salah satu makhluk yang paling cerdas di bumi ini. Yang membedakan manusia dengan binatang, pertama adalah manusia itu bisa melihat waktu. Berbeda sekali dengan binatang. Jadi gini, ada peneliti dari Amerika, dia seorang fisikawan, itu Michio Kaku. Dia membagi 3 kelas makhluk hidup. Yang pertama itu tumbuhan. Kemudian kedua kita tahu serangga. 3 adalah kita bilang binatang mamalia. Keempat ini manusia. Nah, serangga, mamalia, itu bicaranya apa? Kalau serangga, itu bicaranya adalah kalau boleh dibilang lebih ke arah nafsu, emosi, survival instinct ya. Kemudian mamalia itu bicaranya space, wilayah. Makanya kalau kita lihat, maaf kalau binatang seperti anjing, bahkan monyet, singa, harimau, itu bahkan kucing sekalipun, dia akan membuat wilayah teritori. Berarti binatang itu dia mengenal wilayah space. Nah, manusia selain mengenal wilayah, dia mengenal namanya waktu, time. Dari semua binatang itu, mereka tidak pernah berpikir saya kapan mati. Mereka tidak pernah berpikir saya misalnya 20 tahun lagi bagaimana. Gitu. Jadi hanya manusia lah yang memiliki kaitan dengan waktu. Kenapa waktu itu penting? Dan dalam setiap peradaban pasti mengenal kalender, mengenal waktu. Waktu itu untuk perencanaan ke depan. Saya yakin semua kalender apapun, pastinya kita akan lihat kalender. Ya, kapan kita kawin, kapan kita nikah, atau kapan kita mau panen, kapan kita mau bertanam. Jadi dengan adanya waktu, manusia itu bisa membuat perencanaan ke depan. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang bisa berpikir tentang waktu dan ruang. Kemudian pada awalnya, waktu itu pertama kali ditemukan oleh manusia, mungkin dalam taraf masih sederhana sekali, masih primitif ya. Lebih ke arah bagaimana merekanya itu untuk berburu, bagaimana mereka bercocok tanam. Tapi seiring dengannya itu, mereka memerlukan hal yang lain apa? Spiritualitas ataupun religiusitas. Sehingga mereka menetapkan waktu, misalnya untuk tahun baru, untuk perayaan apapun. Jadi waktu itu semakin meluas. Ditambah lagi apa? Banyak sekali event ataupun peristiwa, itu kita akan tetapkan tanggalnya apa. Untuk mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya, Natal, ya, atau misalnya Maulud, atau kita sebut Maulid Nabi Muhammad, itu kan event mengenang sesuatu yang terjadi. Natal pun sama, tahun baru Imlek pun sama.
Jadi semuanya itu memiliki pemaknaan tambahan gitu. Agar event itu bisa kita kenang, maka kita memerlukan sistem perhitungan waktu. Bahkan kita pun ulang tahun pun karena kita paham adanya tentang waktu. Jadi waktu itu digunakan untuk manusia untuk mengembangkan dirinya sebenarnya. Menjadi lebih baik lagi. Mengenang event-event yang dahulu, mengacak ke depan. Bahkan kita mungkin kalau nggak ada namanya waktu, kita nggak paham namanya waktu, kita nggak paham namanya kalender, mungkin kita nggak akan berpikir, kita akan mati, kita akan meninggal, kita akan terkena bencana. Seperti kita aja, sekarang ini ada COVID. Kita berpikir, bagaimana ini COVID harus selesai? Gitu. Apa yang harus kita utamakan? Makanya kita membuat perencanaan ke depan. Harus bulan berapa diselesaikan? Harus bagaimana? Itulah pentingnya waktu. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Oke ya, jadi ini sekedar pemahaman tentang waktu. Kemudian kita harus lihat dulu pengertian kalender dalam bahasa Mandarin itu adalah li. Maknanya artinya mengamati, mengalami, dan melewati pergerakan bintang. Jadi kata li itu menunjukkan satu pemikiran tentang pengalaman. Kalender itu bicara tentang pengalaman dan bicara melewati suatu proses, yaitu proses waktu. Secara etimologi, ini bicaranya adalah menyimpan hasil panen untuk persiapan nantinya. Karena secara etimologi berbicara penyimpanan, panen, dan berarti itu terkait dengan pertanian. Makanya sering juga disebut kalender petani ataupun kalender pertanian. Itu dasar pemikirannya yang pertama. Setelah itu, kita bicara dari sudut, ya sebenarnya bukannya historis ya, sudut legenda ya. Jadi kita itu mengenal, orang Tionghoa itu mengenal bahwa penemu kalender itu siapa? Kita sebut Kaisar Kuning. Kaisar Kuning itu dipercaya sudah 4.717 tahun memerintah. Atau kita sebut Huangti era atau Tao era. Kaisar Kuning ini dia menetapkan sistem kalender itu berdasarkan pengamatan terhadap eklips, garis eklipsnya, edar matahari. Kemudian disebut juga dengan istilahnya itu Qi Zheng Si, artinya adalah 7 pergerakan planet dan 4 pergerakan energi. Itu nanti akan dibahas lebih detail. Cuma permasalahannya adalah gini. Huangti era ataupun 4717 atau Tao era itu di Indonesia tidak dikenal. Hampir tidak dikenal. Sedangkan di Tiongkok, di Amerika, di Taiwan, bahkan Singapura, Malaysia, mereka lebih mengenal istilah 4717 Huangti era ataupun era Kaisar Kuning. Jadi agak berbeda ya, kalau di Indonesia itu lebih tahu Konghucu era gitu. Nah, kenapa mereka menempatkan 4717 bukannya 4717 sebagai Huangti era, bukannya sebagai Konghucu era? Karena Kaisar Kuning ini dipercaya adalah bapak peradaban orang Tionghoa. Bapak peradaban orang Tionghoa ini, dia membuat dasar peradaban. Sehingga apa yang kita kenal, budaya Tionghoa itu dipercaya dibangun oleh Kaisar Kuning ini. Karena itu untuk mengenang jasanya beliau, maka banyak orang Tionghoa itu menggunakan istilah Huangti era. Sedangkan untuk Taois atau penganut agama Tao, mereka menggunakan Tao era.
Ini yang membedakan dengan yang mayoritas di Indonesia. Nah, kalau bicara Qi Zheng Si itu ada bicara hal pertama, satu, mengamati pergerakan bintang di langit. Qi Zheng itu ada bicara bulan, matahari, dan 5 planet, atau kita sebut 5 unsur. Dan Si itu ada bicara pergerakan energi di garis eklips utara dan garis eklips selatan. Ini yang menjadi dasar pemikirannya. Jadi mereka itu semua mengamati pergerakan langit. Nah, Huang Kaisar Kuning itu dipercaya dia menemukan sistem yang kita sebut pergerakan cabang langit dan ranting bumi. Pergerakan cabang langit dan ranting bumi itu dilihat dengan mengamati bintang utara. Pergerakan bintang utara itu nanti dibagi 12, kepalanya dan buntutnya dibagi 10. Itu yang menjadi siklis. Jadi kalender Tionghoa itu bersifat siklus. Karena itu disebutnya sexagenary cycle calendar ataupun siklus 60 tahun sekali. Kalender 60 tahun sekali. Jadi mereka semua hitungannya 60 tahun sekali. Misalnya dari Jiazi, dari 1 sampai 60 dia akan kembali ke 1. Karena pentingnya 60 itu, maka orang Tionghoa itu tidak pernah merayakan ulang tahunnya setiap tahun, tapi 60 tahun itu dirayakan besar-besaran. Itu berbeda dengan pemikiran Barat. Nah, kalender Tionghoa itu seperti tadi dikatakan lunisolar. Nah, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Selain untuk menyeimbangkan pergerakan bulan dan matahari, tapi mereka memiliki faktor-faktor lain juga. Pertama apa? Solar ataupun matahari mereka tekankan untuk pertanian. Dan lunar ataupun bulan mereka tekankan lebih pada ritual. Misalnya bulan gelap dan bulan purnama. Itu mereka ritual. Atau tanggal 1, bulan 1 itu berdasarkan pergerakan bulan. Jadi mereka melakukan ritual. Tapi misalnya kita sebut cengbeng ataupun yang sering orang sebut ziarah kubur, itu lebih ke arah pertanian. Atau kita sebut Lichun ataupun tanggal 4 sampai 6 Februari range-nya itu kita sebut masuk musim semi. Nah, itu mereka lebih ke arah pertanian. Nah, karena lunisolar itu mereka ada perbedaan dengan kalender barat ataupun kalender lunar yang lainnya, atau kalender solar atau kalender lunar. Kesulitannya itu menjadi kompleks dengan sistem itu. Jadi, mereka memerlukan sistem perhitungan bulan kabisat, kita sebut Grunye, agar bisa selaras. Pada saat bulan kabisat itu, maka sehari 384 atau 383 hari. Nah, sistem perhitungannya tiap 3 tahun itu 1 bulan kabisat, 2 tahun kemudian ditambah 1 bulan kabisat. Tiap 19 tahun totalnya ada 7 kali. Nah, tiap 100 tahun itu dibuang 1 bulan untuk dihitung kembali agar selaras. Makanya dari itu orang Tionghoa punya tahun baru itu range-nya nggak berubah jauh, berbeda dengan kalender lunar, dia bisa bergeser 11 hari setiap tahun. Mereka harus menetapkan kembali tepat untuk pertanian. Nah, karena pentingnya untuk pertanian itu, maka sejak dinasti Qin atau kurang lebih 202 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang itu membuat kalender untuk kaum petani dicetak massal, sehingga kaum petani bisa tahu kapan mereka harus mulai bercocok tanam. Dari situ setiap dinasti sampai dinasti Qing 1912 itu mereka semua mencetak kalender. Dan yang berhak mencetak kalender itu hanya biro kalender kerajaan. Rakyat jelata tidak boleh. Jadi mereka seragam semuanya.
Nggak seperti sekarang, wah kalendernya beragam gitu. Baru setelah keruntuhan dinasti Qing itu, banyak orang yang bisa menghitung, mereka membuat kalendernya sendiri. Tapi ada satu tradisi, itu biro kalender Hong Kong yang terkenal, itu Huang Jingkang, itu dia mengikuti tradisi zaman lampau. Jadi waktu saat Hong Kong dikuasai oleh kolonial Inggris, itu penghitung kalender yang terkenal dan akurat sampai sekarang masih dipakai buku perhitungannya dia, Saipoli. Dia memberikan bukunya itu kepada Gubjen Hong Kong, meniru tradisi biro kalender zaman dahulu. Itu. Nah, ini yang kurang lebih kita sebut cabang langit dan cabang bumi. Batang langit dan cabang bumi. Saya istilahkan itu dengan bilangan untuk cabang langit 10, sedangkan batang langit itu saya gunakan bilangan, cabang bumi saya gunakan abjad. Nah, abjad ini A sampai L itu tuh sering kali diasosiasikan dengan 12 sio. Misalnya tahun ini tahun apa? Tahun tikus. Sebenarnya itu cuma jembatan keledai ya, 12 sio itu. Cara memudahkan masyarakat untuk menghitung sistem tahun. Kalau nggak akan bingung semuanya. Karena mereka itu nanti misalnya ada, kita sebut Chiatsu ataupun awal tahun, awal siklus pertama, itu kalau kita konversikan menjadi 0A. Kemudian, yang akhir itu adalah 9L. Rakyat jelata akan bingung. Maka mereka semua akhirnya pakai yang sederhana. Tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, dan seterusnya. Sampai ke babi. Batang langit dan cabang bumi ini, seperti yang saya katakan itu, hasil pengamatan langit. Pergerakan bintang-bintang di langit, terutama bintang utara sebagai poros utama. Kemudian, pada saat memasuki tataran filsafat, seperti Qi Zheng Shi yang dibuat oleh Lin Rongxian, dan seperti juga tokoh-tokoh filsuf sebelumnya, itu dikaitkan dengan konsep ruang dan waktu. Jadi mereka percaya pergerakan batang langit dan cabang bumi ini pergerakan ruang dan waktu. Karena itu mereka semua saat melihat hari baik ataupun tahun baik, pasti ada namanya ruang ataupun arah yang baik atau buruk. Itu. Ini contohnya. Kemudian apa? Setelah itu, mereka memerlukan sistem lagi apa? Supaya lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi. Mereka menambahkan 5 unsur. Dan oposisi biner. Contohnya, sio tikus ataupun disebut Zi, itu adalah positif, sifatnya unsurnya air, sifatnya positif. Kemudian seterusnya. Jadi menjadi kompleks lagi karena ada masuknya filsafat yin yang. Itu kurang lebih tahun 300-an sebelum Masehi yang dilakukan oleh Zhou Yan. Jadi kalender yang sederhana dari cuma batang langit dan cabang bumi menjadi lebih kompleks lagi karena penambahan 5 unsur dan yin yang. Dan ini nanti akan digunakan untuk ilmu perhitungan. Ilmu perhitungan tentang diri data seseorang ataupun bahkan bisa dihitung untuk negara. Ini ya. Contohnya ini yang saya buat misalnya AB unsur kayu. Tapi A kayunya itu adalah kayu positif, kuat, sedangkan B-nya itu kayu negatif atau kayu lemah. Ini kurang lebihnya agak rumit memang itu. Secara gamblangnya ini adalah negatif, ini positif, dan ini 5 unsur. Logam, kayu, air,
api, tanah. Di sini adalah 10 cabang langit. Dan ini adalah pergerakan dengan 5 unsurnya. Kemudian ditambah lagi negatif positif. Ini. Moga-moga saya nggak sempat translate ke bahasa Indonesia, tapi ini jelas adalah kayu, ini adalah api, ini adalah tanah, ini adalah logam, ini adalah air. Ini positif, ini negatif, ini terus. Dan ini adalah ranting bumi. Ini adalah kayu, tanah, api, tanah, logam, tanah, air, tanah. Dan ini semua. Jadi dari yang sederhana menjadi makin kompleks perhitungannya mereka. Kemudian malah nanti akan ada misalnya, kalau dalam untuk ilmu peramalan ya, kayu musim semi itu berbeda dengan kayu musim dingin. Karena mereka mengenal 4 musim. Sistem kayunya itu dirubah semua. Ini pergerakannya. Jadi mereka kenapa menempatkan 5 elemen itu? Karena mereka percaya semua di alam semesta itu harus ada interaksi yang baik dan harmonis. Siklusnya harus berproduktif. Kalau siklusnya tidak produktif, maka negara akan menjadi kacau. Ini yang membuat mereka berpikir ke arah sananya. Sedangkan kalau konflik, maka menjadi masalah. Jadi saling menghancurkan. Jadi mereka akan melihat, misalnya untuk peramalannya, atau melihat hari baik misalnya, akan melihat unsur diri ataupun hari si orang tersebut itu mengandung elemen apa. Jadi misalnya pilar harinya ataupun unsur tanggal lahirnya, tanggal harinya, itu akan melihat unsur apa yang dikandung. Logam kah? Kayu kah? Jika logam, dia ketemu kayu, maka bisa destruktif. Maka idealnya logam itu harus ketemu tanah, bisa. Karena logam ketemu kayu itu akan mengalahkan. Tapi ada bicara nanti unsur kualitas. Logamnya kuatkah atau kayunya yang keraskah? Jadi ini kurang lebihnya. Dan ini cara gampangnya hukum interaksi 12 Yo. Jadi banyak orang Tionghoa itu suka percaya beda 3, 6, 9, 12 itu bermasalah. Terutama 3, 6, 9 itu bermasalah. Itu gampangnya misalnya sio tikus, dia kalau ketemu dengan sio kelinci itu kan bermasalah. Ketemu sio kuda pun akan bermasalah. Itu kurang lebihnya. Ini yang disebut kita saling merusak. Ini secara sederhana pemikirannya seperti ini. Kenapa? Karena terkait juga dengan 5 unsur tadi. Dan juga poinnya adalah poin perusakan. Jadi ini kurang lebihnya dalam aplikasinya sehari-hari. Aplikasi sehari-hari ini juga akhirnya membuat banyak orang itu suka dibilang, beda 3 tahun nggak boleh nikah, beda 6 tahun nggak boleh nikah. Sebenarnya kalau ingin tahu cocok apa enggaknya itu harus lihat pilar hari antar pasangan. Karena itu orang Tiongkok zaman dahulu kalau mau menikah, nggak cuma lihat beda sionya aja. Idealnya itu lihat pilar harinya itu bentrok atau tidak. Karena walaupun menurut mereka beda 4 itu baik atau beda 8 itu baik, tapi jika pilar harinya bentrok maka itu tidak akan baik.
Ya. Kemudian fungsi kalender bagi masyarakat Tionghoa. Pertama, seperti yang saya tadi bilang di awal, bahwa manusia itu adalah makhluk yang bisa melihat waktu, yang bisa berpikir tentang waktu dan bisa melakukan rencana dengan waktu. Dalam hal ini, untuk kerajaan, kalender itu adalah kekuasaannya mereka. Barang siapa yang bisa membuat kalender dengan tepat, maka dia akan berkuasa. Secara kurang lebihnya seperti itu. Karena itu, hanya kerajaanlah yang berhak mengeluarkan kalender. Rakyat jelata tidak boleh. Anda berani-beraninya buat kalender, maka akan dipermasalahkan oleh kerajaan. Karena kalender zaman dahulu itu adalah powernya kerajaan untuk menentukan nasib rakyat, terutama dalam hal makan. Tidak ada kerajaan yang tidak membuat kalender. Jadi kalau zaman sekarang begitu banyak kalender, karena dinasti kerajaan sudah runtuh. Saat kerajaan masih kuat, tidak boleh ada namanya membuat kalender. Sehingga kalender itu menjadi lambang kekuasaan. Dan bagi masyarakat Tionghoa sendiri, kalender itu menentukan mereka, terutama yang petani, untuk menetapkan bercocok tanam. Itu yang pertama. Kedua, mereka akan menetapkan bagaimana hari baik untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, hari untuk gunting rambut, hari untuk MUI ataupun mandi. Tapi mandi di sini bukannya mandi biasa. Mereka itu mandi untuk melakukan ritual. Ataupun mandi untuk mereka yang praktisi Taoisme. Mandi itu mereka anggap untuk membuang energi buruk dan memperbaiki tubuhnya dengan ramuan-ramuan. Jadi waktu Anda baca kata mandi dalam kalender, bukannya sembarangan mandi. Di situ juga ada hari di mana Anda tidak boleh mengubur, hari di mana Anda baik mengubur, hari Anda boleh menikah, ataupun hari Anda untuk melakukan aktivitas seperti renovasi. Jadi kalender itu selain simbol kekuasaan kekaisaran, tapi juga sudah menjadi cara hidup orang Tionghoa dalam kesehariannya mereka berdasarkan kalender itu. Ya, nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa ruang dan waktu, Qian ataupun cabang langit dan ranting bumi itu bicara ruang dan waktu. Maka dalam bahasa Mandarinnya pun kita akan tahu bahwa mereka sudah memasukkan konsep waktu itu ada terkait dengan ruang. Contohnya apa? Sijian, kalau kita belajar bahasa Mandarin akan tahu bahwa sijian itu waktu. Tapi dari dua aksara. Pertama adalah sewaktu, kedua jian itu gap ataupun ruang. Ataupun ruangan. Jadi waktu mereka berpikir tentang jam, mereka tidak sekedar berpikir tentang waktu, tapi berpikir juga tentang ruang. Atau pada saat mereka menunjuk dunia atau bumi ini, mereka juga bicara ruang dan waktu. Misalnya, Suci itu adalah dunia. Sunya itu adalah generasi atau 30 tahun, dan Ci itu batasan wilayah. Konsep mereka itu tidak akan bisa lepaskan dari ruang dan waktu dan selalu melekat. Sehingga dalam kalendernya pun ada hari baik dan juga ada arah baik dan arah buruk. Jadi jangan nggak selalu berpikir bahwa ini cuma hari baiknya aja, enggak. Mereka juga berpikir mengenai hari buruk. Tuh, itu yang membuat agak unik ya mungkin ya menurut saya, tapi saya juga nggak paham kalender-kalender yang lain gitu. Nah,
Dalam hal praktek sehari-hari, dalam praktek ramal, kalender itu akhirnya saya katakan mengurai realitas manusia menjadi data. Karena tadi yang cabang langit dan ranting bumi itu data tentang pandangan mereka tentang ruang dan waktu, itu data. Dan memiliki nilai-nilai filosofis sebenarnya seperti kia ataupun awal, itu artinya zirah, di mana biji itu masih dibungkus, belum jadi kecambah. Sehingga waktu menjadi i ataupun misalnya menjadi 1, jadi 0 itu zirah, gampangnya 1 itu kecambah. Itu adalah tembus. Makanya aksaranya seperti ini. Bentar, saya balikin dulu ya. Jadi aksaranya adalah seperti ini. Jadi inilah jirah ataupun biji yang masih awal atau awal alam. Dan saat ini adalah kecambah ataupun dia sudah menembusi jirahnya itu dan siap berproduksi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi mereka memiliki pemikiran seperti itu bahwa 10 cabang langit itu berarti 8 arah dan plus 2 arah atas dan bawah terkait dengan proses terjadinya alam. Dan ininya pun mengenai cabang buminya pun itu terkait dengan proses terjadinya bumi ini dalam memproduksi apa yang kita nikmati nantinya sebagai manusia. Sehingga karena dasar itulah waktu pun mereka tidak pernah bisa berubah sebagai sekedar waktu. Tapi mereka harus menambahkan kata ruang di dalamnya, ataupun space and time itu digabung dalam kalendernya mereka. Nah, ini yang saya sering katakan bahwa Patsu ataupun 8 aksara ataupun ilmu menghitungnya mereka tentang perjalanan hidup seseorang ataupun tentang menghitung bagaimana alam semesta ini berjalan, mengubah satu realitas menjadi data-data. Contohnya apa? Tahun, bulan, hari, jam kelahiran manusia diubah menjadi data-data berdasarkan cabang batang langit, cabang bumi, 5 unsur, dan oposisi biner. Nah, data-data itu juga yang manusia yang miliki, yang sedang dirubah realitas menjadi data, harus disesuaikan dengan realitas alam yang diubah juga menjadi data. Misalnya apa? Tahun ini adalah tahun Kengsu, di mana itu adalah tahun yang dirubah menjadi realitas alam yang dirubah menjadi data. Logam tikus. Itu menjadi data. Karena tahunnya juga mereka itu 2 aksara. Mengandung unsur cabang langit dan ranting bumi. Mengandung 5 unsur dan oposisi biner. Jadi tahun pun realitas alam mereka rubah menjadi data. Bahkan dalam feng shui ataupun geomansinya mereka, itu realitas alam ataupun realitas rumah Anda itu dirubah menjadi data-data berdasarkan cabang langit, ranting bumi, 5 unsur, dan oposisi biner. Jadi mereka punya sistem kalender akhirnya menjadi cara menghitung data juga. Data tentang ruang maupun data tentang waktu. Contohnya ini. Ini data yang dirubah. Ya. Misalnya 1983, ini orang kelahirannya bulan 1, tanggal 2, jam 1 pagi. 1:59. Ini dirubah menjadi data semua.
Ini dirubah menjadi data semua. Ini data. Ini adalah tahun, bulan, tanggal, jam. Ini data semua jadinya. Jadi realitasnya perempuan ini kita rubah data-datanya semua. Realitasnya kita rubah di data ini dan akan disesuaikan dengan pergerakan hidupnya mereka berdasarkan pilar kita sebut pergerakan tahun. Contohnya, dia hitung 1991 umur 9, apa data tahun itu dirubah menjadi apa, tahun 2011 dirubah menjadi apa. Ini semua ada perubahan. Mengubah data-data itu orang. Jadi realitasnya misalnya si X, nama udah nggak ada di situ, kita rubah menjadi data. Itu yang membuat agak unik menurut saya. Jadi ingat, bagi saya, ilmu ini adalah mengubah realitas seseorang menjadi data. Dan data itu fix adanya. Sahih itu. Di mana tinggal tergantung kita menerjemahkan data-datanya itu. Sama seperti mereka tuh melihat tahun ini ada tahun apa, mereka menerjemahkan seperti apa. Sehingga untuk tahun itu mereka membuat satu sistem yang gampang, itulah kitab Bunda Bumi, untuk meramalkan apa yang akan terjadi di 2020 ini. Yang saya masih ingat, ramalan dari dalam prediksi di kitab Bunda Bumi itu adalah manusia akan ada banyak mati mendadak, sawah teras siring akan runtuh setengah, berarti ekonomi runtuh, dan di situ banyak orang galau. Pemerintah wajib menjaga itu. Itu sudah diramalkan. Gitu. Untuk 2021 dikatakan bahwa nanti itu akan membaik intinya. Dan itu ada dalam buku Hongsu. Nggak perlu tanya itu peramal dari mana, dalam buku itu dijelaskan. Menurut mereka, tahun ini menjadi data dan diubah dan kurang lebih isinya seperti apa. Tentunya tetap multitafsir. Itu ya. Nah, tujuannya manusia itu diubah realitasnya menjadi data dan tujuannya tahun ataupun waktu diubah menjadi data yang fix. Itu adalah untuk penyelarasan antar tiga hal. Pertama adalah unsur waktu, yaitu langit. Kemudian kedua adalah hukum atau aturan bumi. Dan ketiga adalah bagaimana manusia itu berharmonisasi di antara waktu, langit, dan bumi ataupun ruang, aturan bumi. Jadi tujuan mereka mengubah data bukan memperkaya diri. Tapi bagaimana kita bisa berpikir lebih luas demi orang lain. Karena itu kekaisaran tetap menekankan pentingnya kalender, pentingnya pertanian, agar bisa selaras. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kaisar itu adalah representasi dari langit. Makanya mereka disebut putra langit. Dan putra langit itu wajib sekali untuk menjaga keselarasan langit, bumi, dan manusia. Dan cara menjaga keselarasan manusia paling pertama kali sederhana adalah kaisar itu fondasinya ada di rakyat. Dan rakyat itu mengutamakan makanan terlebih dahulu. Jadi seorang kaisar pertama kali wajib memenuhi kebutuhan ekonomi paling mendasar bagi rakyatnya. Dari situ, maka unsur langit, bumi, dan manusia bisa harmonis.
selain upaya-upaya yang dibuat oleh kaisar dalam memakmurkan rakyat, mereka juga harus melakukan ritual kepada langit, bumi, berdasarkan kalender yang sudah ditetapkan. Di mana di situ adalah si kaisar memohonkan kepada penguasa yang kita sebut makhluk adikodrati, entah namanya apapun, agar dia bisa mendapatkan berkah. Dan si kaisar wajib melaporkan kepada kita sebut yang maha kuasa itu apa yang sudah dia kerjakan. Jika terjadi hal buruk, maka kaisar pertama kali melakukan upacara yang disebut pengakuan kesalahan diri. Dan itu akan memilih hari ini juga, karena ada hari yang kita sebut hari pertobatan. Kalau kita menelisik kalender, benar-benar di dalam itu ada hari-hari di mana Anda bertobat. Koneksi Anda dengan Maha Kuasa itu terbentuk pada hari itu. Karena hukumnya mengatur pergerakannya seperti itu. Nah, disitulah kaisar melakukan ritual besar-besaran, melakukan pertobatan, melakukan hal ada keringanan pajak, mengurangi hukum-hukum yang tidak benar ataupun yang membebankan rakyat, di mana tujuannya agar rakyat bisa beristirahat dengan tenang. Jadi kalender itu bukan sekedar bagaimana Anda harus bertindak atau bagaimana Anda bisa kaya, tapi ada juga kalender yang meminta Anda melakukan pertobatan untuk membangun keselarasan ini terus-menerus. Kenapa? Manusia itu, kenapa perlu kalender? Kenapa perlu waktu? Karena manusia selalu diombang-ambing ketidakpastian. Ketidakpastian itu apa? Karena ada faktor ruang dan waktu yang mengikat. Ruang dan waktu itu, kalau dalam tataran lebih mendalamnya lagi, tidak bisa ditebak, alias berubah terus-menerus. Jadi upaya manusia itu hanya mencari batas toleransi ombang-ambingnya itu. Saya kasih analogi paling sederhana ya. Saat kita bicara pasti 3,14 atau pi itu pasti 3,14. Ya, itu toleransi yang dibuat oleh manusia. Padahal 3,14 itu angkanya bisa 1 juta di belakang. Atau kita sebut 1 meter tepat, tidak ada 1 meter yang tepat. Kita hanya memberi batas toleransi 1 meter yang tepat itu berapa? Mau 1 meter tok, atau kita pakai meteran laser. 1 meter pasti ada koma. Nah, entah 0,9 atau 1 koma. Tinggal angkanya nemu berapa digit. Itu yang kita sebut perubahan. Data yang dibuat oleh orang Tiongkok itu adalah bicara batas toleransi. Bagaimana manusia itu berselancar di antara ombang-ambingnya itu dalam batas-batas toleransi. Tujuannya apa batas-batas toleransi itu dibangun? Karena konsepnya mereka itu adalah langit, bumi, manusia itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena semua saling terikat dalam jejaring alam semesta. Maka perlu dibangun sistem di mana jejaring alam semesta itu bisa berselancar terus-menerus. Salah satu caranya dengan ruang dan waktu. Nah, kemudian hari baik, hari buruk, kita sebut Huang Tao Tija atau He Tao Tija, ataupun hari kuning, ataupun hari merah, hari hitam. Itu dasarkan sebenarnya pergerakan dari bintangnya juga. Mereka melihat, dihitung lagi, seperti tadi yang saya sebut, ada 4 energi. Itu bagi atas, bagi bawah, dan bagaimana interaksinya akhirnya berkembang. Contoh misalnya, kalau harinya ada paekwa atau ada macan putih, maka itu buruk.
Kalau harinya itu adalah ada perhitungan bintangnya, ada kita sebut yete ataupun kebajikan bulan atau kebajikan langit, yente, maka itu hari baik. Dan biasanya di situ orang boleh menikah, boleh apapun. Dan itu dihitung semua. Sekarang cukup beli buku fungsinya dilihat dan lihat unsur pilar hari Anda bentrok atau tidak. Kemudian lihat jam. Itu secara sederhananya. Jadi kenapa sih harus ada hari baik dan hari buruk? Pertanyaan paling sederhananya, kenapa sih harus ada hari baik ataupun hari buruk? Bukankah setiap hari baik? Tapi juga bisa juga setiap hari buruk adanya kan? Karena kita saat melihat diri kita, itu ada data. Data kita harus sesuai dengan data alam semesta. Jika datanya tidak baik, maka kita pun akan tertimpa buruk. Contoh paling gampangnya kita pakai logika paling sederhana gini. Siapa sih yang mau menikah pada saat gerhana bulan gitu? Nggak ada rasanya. Nggak akan ada yang mau. Maka mereka mencari hari yang tidak ada gerhana bulan. Dan juga, kenapa mereka mau misalnya bercocok tanam di hari baik? Karena mereka punya satu tujuan, agar mereka dengan hari yang baik, dengan waktu yang selaras, maka hasilnya baik. Jika Anda ketemu hari yang buruk, misalnya ditulis di situ kui, ataupun sudah saatnya hujan, atau musim hujan masuk, memang di situ ada hari buruknya, ada hari baiknya juga. Tapi mereka menghindari hal yang seperti itu. Ya, seperti kita nggak akan mau. Gampangnya gini. Saat kita dalam kondisi misalnya lemah, maka kita tidak akan mau melakukan satu aktivitas. Dan itu adalah bioritme, jam tubuh. Sehingga bicara hari baik maupun hari buruk, ada bicara jam tubuh kita. Jam tubuh kita itu baik atau buruk, jam biologis kita. Dan jam biologis menurut orang Tionghoa itu ada 12. Bergerak berdasarkan organ tubuh. Organ tubuh itu dibagi 5 unsur. Dikaitkan dengan 5 unsur. Akhirnya bergerak juga dengan hari kita. Hari kita sudah menjadi jam biologis. Ataupun tanggal biologis. Tanggal biologis diri kita harus disesuaikan dengan tanggal alam. Agar kita tidak bermasalah. Itu tujuannya mereka. Tapi ada satu permasalahan lagi. Bagaimana seandainya hari yang mereka dapatkan itu buruk? Itu yang menjadi pertanyaan kan, buat diri kita. Karena ini adalah temanya hari baik untuk pengantin, makanya saya kasih jawabannya untuk permasalahan pengantin juga gitu. Masih ada waktu ya Pak Moderator ya, saya rasa ya. Jika sudah terjadi itu bagaimana sih? Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa adanya hari baik, hari buruk, segala macam tetek bengek. Tapi kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan sih? Itu pertanyaannya kan. Jika kita menikah di hari yang buruk dan tidak ada pilihan, apakah kita akan nasibnya buruk? Itu sudah diberikan jawabannya dalam cerita. Cerita tentang 2 orang tokoh. Satu adalah Chow Kung ataupun kita sebut Duk atau Adipati Chow dan sebut Hawani atau gadis Persik.
Jadi gadis Persik itu dengan Duk ataupun Adipati Chow itu dia bertarung lah. Makanya sering judulnya itu adalah mengadu ilmu. Di mana Chow Kung ataupun Duk Adipati Chow itu dia pegang data. Dia ahli mengolah realitas menjadi data. Dan dia batas toleransinya dia pakai. Sedangkan gadis Persik itu dia tahu hukum bumi. Karena itu dalam istilah bahasa Mandarin ada bahasa langit dan hukum bumi. Dua-duanya harus selaras. Tidak pernah bisa berdiri sendiri. Jadi ceritanya yang menguasai bahasa langit ataupun mengolah data. Realitas menjadi data dengan seorang perempuan yang bisa tahu apa yang kita sebut hukum bumi. Jadi, Duk Chow ini punya niat jahat. Karena dia tuh dikalahkan, dia meramal beberapa kali tentang seseorang dan tidak biasanya itu dipatahkan ramalannya oleh gadis Persik ini. Jadi marah dendam, apalagi dia adipati, orang hebat, bangsawan, dikalahkan sama seorang gadis. Jadi dia itu dengan kekuasaannya memaksa si gadis Persik itu menikah dengan anaknya. Ada versi lain menikah dengan dirinya. Jadi kalau tidak mau kamu menikah dengan anak saya, maka keluargamu dibasmi. Kurang lebihnya seperti itu, dibantai. Gadis Persik tahu tujuannya. Dan hari pernikahannya itu dibuat di mana hari paling buruk untuk si gadis Persik. Sehingga si gadis Persik itu bisa mengalami celaka lah karena hari buruk. Gadis Persik tahu tujuannya si Duk Chow itu, Adipati Chow itu ingin membunuh dirinya dengan hari buruk. Dan dia menangkis semuanya, atau kita sebut ilmu kias, ilmu tolak bala, ilmu ruwat bumi. Nah, gadis Persik itu mewarisi tradisi orang Tionghoa menikah. Contohnya apa? Tebar beras kuning. Dipayungi sebelum masuk ruangan, menggunakan kain merah. Itu adalah cara si gadis Persik menolak bencana. Makanya orang Tionghoa yang ikut tradisi, pastinya sebelum masuk ruangan dia akan dipayungi, tebar beras kuning, ada yang pakai cadar. Warna merah dengan kita sebut mahkota Phoenix. Itu tujuan tolak bala. Jadi kalau Anda melakukan upacara seperti itu, maka tidak berlaku itu hari buruk. Itu tujuannya. Jadi kalau sudah terjadi, ya silahkan. Asal Anda ikuti cara tolak bala, maka itu tidak terjadi. Itu yang disebut, yang satu bicara batas toleransi, yang satu harus tahu bagaimana mengatasi jika toleransi itu terlanggar. Karena itu dalam ilmu orang Tionghoa bicara tolak bala, dan saya percaya orang Jawa pun ada namanya tolak bala, ruwat bumi. Untuk mengatasi hal-hal data-data yang bentrok antara data diri dengan bentrok dengan data alam semesta atau bentrok dengan data orang lain. Mungkin itu saja, Mas Rizky. Cukup karena waktunya pas ya. Oke, makasih. Baiklah, rekan-rekan sekalian, waktu tinggal tersisa 20 menit lagi untuk tanya jawab karena sangat sedikit. Saya batasi hanya untuk 1 atau 2 penanya saja. Silakan bagi yang mau mengajukan pertanyaannya, monggo. Ada. Terima kasih Pak Ferdian. Yuk. Dengan pemaparan yang luar biasa menarik. Adakah dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya? Oke, dari ini
Uli ini laki atau perempuan saya nggak tahu. Dengan Beras saudari kuning lambang Beras apa? kuning. Kalau jadi gini, beras kuning itu saya juga lupa inget ya. Karena itu kan udah tahunan yang lalu saya baca ceritanya. Kalau nggak salah dia itu kena, kalau macan putih pakai daging. Kalau monyet emas pakai panah. Oke. Kalau nggak salah beras kuning itu untuk mengusir 5 setan. Mengusir 5 setan. Jadi ada hari 5 setan, hari jelek itu. Itu diusir. 5 setannya itu apa aja, Pak? Saya juga kurang paham ya Pak ya. Tapi pengertian mereka 5 setan itu adalah sesuatu yang buruk sih. Biasanya itu berkaitan dengan wabah ya, bencana. Oke. Wabah. Nama-nama detailnya saya lupa 5-5-nya. Oke. Baik, terima kasih untuk penanya pertama. Ada lagi, satu lagi. Berhubungan dengan penjelasan Pak Ardian tadi. Oke, sambil menunggu atensi, saya yang membantu bertanya. Oke, boleh. Saya mau tanya. 369 itu kenapa jadi masalah, Pak? Terus Karena kan kalau di gedung-gedung tingkat pencakar langit itu kan suka nggak ada tanggal lantai 4 ya. itu. Kalau lantai 4 itu lebih ke arah homofon. Oke. Kesamaan bunyi gini. Latar belakang budaya Tionghoa itu dia kan sebenarnya kan berdasarkan aksara ya, bukannya bunyi ya. Jadi karena dia itu dari aksara, dan aksara itu kebetulan sama bunyinya dengan 4, dengan angka 4 itu dengan bunyinya mati, mereka menghindari. Sebenarnya ini kalau menurut saya sendiri adalah satu upaya manusia ya untuk melawan ketakutan akan mati. Itu. Dan menurut saya nggak masalah sih. Itu kan banyak manusia untuk melawan kematian kan banyak. Berdoa aja kan untuk melawan kematian kan banyak umur kan. Iya, benar. Nah, terkait 369 tadi gimana Pak Ardian? Kenapa 3 ketemu 6, ketemu 9 itu jadi masalah itu kenapa? Ya harus buka dulu ininya ya. Karena saya bukan tukang ramal, Pak. Sio tadi ngomongin sio. Oke. Seingat saya ini yang di sini ya, saya juga bukan tukang ramal ya, nanti mesti tanya nanti Ibu Uli lah. Itu yang nanti jelasin minggu depan lah, kalau memang Bapak mau. Ini ada Lia Zhang. Bunyinya lagi ini salah. Itu bahasanya bahasa Tiongkok, saya nggak bisa baca Pak. Ya, jadi secara prinsip kalau dia yang berbenturan nih kita garis tarik ini ya 180 derajat garis lurus itu pasti bentrok. Kemudian kalau dia 90 derajat dia akan bentrok. Kalau dianya 270 derajat dia pun akan bentrok. Ini seingat saya itu adalah dari konsep konstelasi bintang zaman dulu kemudian dipindahkan ke sini. Karena itu yang disebutnya bentrok itu tidak baik 90 derajat itu tidak baik karena ini ada peta langit sebenarnya. Jadi mereka itu yang disebut kenapa disebut bahasa langit itu mereka memindahkan peta bintang di langit ke dalam gambar seperti ini. Yang tadi saya bilang melihat garis eklips ya. 12-nya itu dibagi 12-nya itu kemudian mereka buat sebagai siklus. Dan ini sebenarnya sama-sama astrologi barat. Mereka kalau ketemu 90 derajat, 180 derajat, 270 mereka itu bilang buruk. Itu. Oke. Ini Pak Ardian ada penanya dari Lia Zhang. Kalau yang Pak Acep saya bantu jawab tadi, kalau nggak salah Pak Ardian sudah membaca ramalan Tiongkok di sesi terakhir pemaparan, kalau di 2021 akan ada kebaikan setelah kita ditimpa bencana dan banyak orang mati, ya tiba-tiba gitu. Nah ini yang dari Lia Zhang ini, Pak Ardian silakan ditanggapi. Penanya terakhir ya, mohon maaf saudara-saudara sekalian. Kenapa garis Eclipse. Ya, 2 dari itu 1 enggak pergerakan bintang dan garis eclipse. Ya memang itu yang dilihat pergerakan bintang. Gini 7
Cicak itu 7 pemerintahan, berarti 7 yang diamati, ada pergerakan bulan, pergerakan matahari, kemudian pergerakan swishing itu kalau nggak salah, bentar harus diingat dulu karena saya ingatnya bahasa Mandarin ya, kalau bahasa itunya apa ya? Mars itu Hosing, Mars, Venus, Merkurius, Saturnus dan Uranus kalau nggak salah ya. Itu dilihat itu, jadi 7 yang diamati, pergerakan planetnya itu yang diamati, dan yang kita sebut pergerakan rasi bintang di eklips utara dan eklips selatan itu totalnya ada kurang lebih 220-an rasi sebenarnya diamati. Kemudian 220-an itu mereka karena terlalu banyak mereka reduksi lagi jadi 144. Dan dianggap bintang itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Dan mereka karena punya konsep manusia itu jejaring alam semesta gitu. Jadi jika terjadi permasalahan di bulan misalnya, maka manusia pun akan bencana. Ya secara gampangnya kalau bulan kita geser 20.000 kilometer lah ke bumi lah. Apa manusia nggak ada bencana? Ya, betul. Jadi mereka percaya gitu. Keseimbangan, saya ini dulu ya, stop videonya dulu supaya gambarnya jelas. Jadi mereka percaya gitu, keseimbangan alam itu harus dijaga terus. Kalau bulan bermasalah, maka bumi bermasalah. Kalau misalnya kita ngomong kasarnya, planet bumi bermasalah, ya bulan pasti bermasalah. Matahari bermasalah, maka manusia pun akan bermasalah. Dan itu mereka percaya di situ. Makanya mereka percaya rasi bintang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Karena kita ini jejaring alam semesta. Kita tidak berdiri sendiri. Itu salah satu dasar pemikirannya mereka. Kenapa ada yang kita sebut bintang baik maupun bintang buruk. Biografi Bapak ada bilang emiten apa yang bagus 2021. Gini ya Pak ya, ini sekedar cuplikan aja ya. Kebetulan saya sih percaya untuk 2021 Indonesia itu setelah bergerak bulan April itu bisa bergerak bagus. Dan emitennya Kenapa setelah April? setelah pergantian tahun benar-benar Pak. Oh, itu ngelewatin Imlek dulu ya, Februari ya? Ya, lewatin Februari dulu, dan kita biasanya ada 1 bulan istirahat atau 1 bulan pemulihan, 1 bulan bergerak. Jadi April kurang lebihnya. Nah itu emiten yang bagus sih. Nantinya yang bergerak bagus itu pertama itu, ini jangan dianggap omongan saya tepat ya. Iya, siap. Aja. Ini cuma sharing aja ya, jangan nanti dianggapnya tepat, ataupun kalau nggak tepat nanti disumpahin lagi. Ya, kan? Apa itu Pak yang bagus Pak? Yang jelas kalau menurut saya sekarang ini nanti ini yang akan bagus ya, itu adalah tambang. Tambang. Semua perusahaan tambang itu akan bagus, membaik, dan nanti setelah bulan 6 itu kemungkinan properti bagus. Bergerak bagus, dan sekarang ini perbankan mulai baik, dan itu memang syaratnya untuk Indonesia maju, perbankan harus baik dulu. Oke. Dan Indonesia itu ya sementara ini kan sedang meningkatkan ekspor tambangnya ya dengan membangun perusahaan-perusahaan yang bernilai tambah ya, smelter ya. Nah, itu yang bagus gitu. Tapi sementara itu perlu kasarnya agar supaya rakyat tenang dulu lah gitu. Oke. Dan itu perlu waktu kurang lebihnya 3 bulanan untuk membuat rakyat tenang. Itu. Jadi kalau Bapak dapat untung, ingat ya, jangan lupa ya, sumbang Yayasan Chandra Sengkala Indonesia ya. Bapak Bendra itu. Nanti Pak Bendra kalau untung ingat sumbang Yayasan Chandra Sengkala ya. Betul.
Ini kita masih punya sisa 9 menit lagi. Satu penanya terakhir. Ada yang masih mau bertanya kepada Pak Ardian? Tadi Kang Atip juga pertanyaan sudah dijawab tadi ya, secara tidak langsung oleh Pak Ardian. Beliau bertanya tentang kondisi perekonomian Indonesia 2021. Tadi sudah dijawab. Dan kita harus yakin Pak, ekonomi Indonesia harus baik Pak. Betul. Optimis. Jangan ya pesimis, celaka kita. Ya, betul. Harus pesimis Pak. Harus Penting itu, pesimis. penting. Optimis jadi mabuk. Jadi Pak Ardian, kalau sekarang kerajaan nggak memproduksi kalender, apa yang terjadi dengan peradaban Tionghoa yang kalendernya tidak lagi didominasi oleh kerajaan? Itu Ya. berpengaruh nggak ke sosialnya? Iya, berpengaruh juga sih akhirnya. Jadi akhirnya ya banyak biro kalender yang buat. Jadi kayak di Taiwan ada beberapa biro, di Hong Kong ada beberapa biro, terus kemudian di Tiongkok ini kan baru sekarang ini mereka boleh dibilang ya mulai meninggalkan komunisme lah menuju kapitalis lah ya kalau saya ngomong ya. Jadi ada beberapa biro juga di sana buat. Kadang-kadang ada beberapa yang beda. Cuman sebagian dari orang-orang yang mempelajari ini biasanya ambil yang Hong Kong punya. Oke, karena yang paling bagus Hong Kong tadi ya? Satu itu, kedua kita secara geografis lebih dekat ke Hong Kong daripada ke Beijing. Oke. Karena mereka akan menghitung juga situasi daerah sekitarnya gitu. Karena kalender itu biasanya dihitung untuk menghitung suasana sekitarnya juga, lokasinya. Ini Pak Ardian ada Uli yang nanya lagi terakhir, bulan pantangan nikah jadi apa kalau di Tiongkok? Itu biasanya itu mereka itu sebenarnya kalau kita mau ngomong ya, bulan pantangan nikah biasanya bulan 7. 7 Imlek. Oke. Itu bulan pantangan nikah. Terus ada juga bulan 12-nya biasanya pantang nikah. Bukannya pantang nikah ya sebenarnya, dihindari. Yang paling sering itu bulan 8. Itu musim nikahnya bulan 8. Bulan 8 Imlek dan bulan April ya. Pada saat kita sebut Cengbeng gitu dekat itu mereka banyak nikah. Ya itu wajar lah kalau saya bilang. Ya, musim nikah atau musim kawin itu berlaku di seluruh makhluk di semesta nggak bagi masyarakat Tiongkok? Enggak juga Pak. Enggak ya? Kalau kita ngomong seluruh makhluk semesta ya masing-masing daerah kan musim nikahnya beda-beda, tapi kita perhatiin ya, ada kesamaan mungkin ya. Saya juga kurang tahu kalau di daerah Jawa itu bagaimana. Tapi rata-rata mereka itu menikah pada saat musim gugur atau pada saat setelah panen atau masa panen. Okay. Ada kesamaannya nggak? Ya, biasanya begitu Pak, terutama di Indonesia. Berarti mereka itu punya satu pemikiran yang sama, melihat kalau saya sebut fenomena alam tentang panen, mereka melihat tentang kesuburan dan hasil. Maka itu menjadi bulan baik untuk menikah. Sedangkan kalau di Jawa, kalau nggak salah kan kalau ada kalender Suro ya, hari buruk ya, bulan buruk. Ya betul, bulan. Nah kalau di kita orang itu bulan 7. Kenapa bulan 7 Imlek? Karena itu saat musim paling panas dan musim pancaroba. Banyak penyakit. Gampangnya musim lagi panas-panasnya lah gitu. Kan kita kalau lagi pancaroba kan badan nggak enak ya, muriang terus ya, makanya jamu tolak angin laku tuh. Itu. Ya betul. Jadi musim pancaroba kalau bisa jangan menikah lah, nanti yang ada mah kerokan terus lagi kesian. Ya oke, siap. Baiklah. Rekan-rekan sekalian, karena waktu yang sudah tidak mencukupi, kita sudah tiba di ujung seminar. Saya akan berusaha menyimpulkan semampunya tadi apa yang disampaikan oleh pengampu kita. Jadi dari kalender Tionghoa, Sunda, Bali, Jawa yang sudah kita bedah ya, sudah kita babar bareng-bareng, termasuk kemarin sudah mulai ada yang menghitung-hitung. Kang Budi membantu kita menghitungkan pasaran,
tanggal baik, hari baik gitu ya. Saya menyimpulkan sementara keluhuran manusia zaman dulu itu punya kemampuan mengenali data-data besar, atau kita kenalnya big data kalau pakai Google. Jadi big datanya semesta itu diturunkan menjadi data yang menjadi perilaku kita sehari-hari, yang kemudian mereka rekam dalam perjalanan hidupnya. Nah, itu semua perulangan-perulangan siklus itu dicatat, dan biasanya presisi karena menggunakan eclipse, lintasan matahari dan lintasan bulan. Pun ada yang kemudian mengawinkannya seperti lunisolar di Tionghoa. Sedikit banyak memang fungsi dan dampak yang dikehendaki adalah bagaimana kita bisa menata peranata kehidupan manusia hari ini untuk yang akan datang. Belajar dari kearifan manusia di masa yang dahulu. Kira-kira begitu yang tadi bisa saya simpulkan dari pemaparannya Pak Ardian. Pun memang kita punya kendala bahasa tentang bagaimana orang Tiongkok menyebut istilah-istilah mereka, tapi kira-kira kesimpulan yang bisa saya tarik begitu. Semoga nanti di kalender Hijriah kita dapat lagi pemahaman yang baru tentang bagaimana umat muslim di dunia menata kalendernya untuk kehidupan beragama dan berkehidupan di negara dunia modern. Kira itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Yayasan Chandra Sengkala Indonesia. Saya Reno Azwil mengucapkan terima kasih untuk sedulur sedanten, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sudah mau ikut bergabung belajar bersama. Kepada Pak Ardian, mohon maaf bila ada yang kurang dari cara kami menyambut dan meladeni. Lebih kurangnya saya sampaikan mohon maaf, terima kasih atas segala kebaikan dan kebahagiaan yang sudah kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardian, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Pak. Mohon kalau ada salah bicara, salah ucap. Siap. Juga kalau isinya kurang memuaskan. Terima kasih Bu Uli. Terima kasih dulur-dulur yang lain. Selamat berbahagia.